Pemirsa, podcast Joka-Joka Pilkada kembali menyapa Anda. Kali ini saya berada di Kabupaten Nrekang untuk mengulik seperti apakah jelang persiapan pelaksanaan Pilkada di Kabupaten ini. Namun saya tidak sendiri, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Kasman, Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Nrekang. Bapak, Assalamualaikum, apa kabar Bapak Kasman? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Oke, sehat. Dan di samping Bapak Kasman, di tengah-tengah saya ini ada Bapak Muhammad Rahmat selaku Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat atau kita singkat Divisi Parmas dan SDM KPU Nrekang. Bapak Kasman, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, apa kabarnya nih Pak? Baik. Oke. Ya, kehadiran tim Joka-Joka Pilkada di Kabupaten Nrekang ini untuk mengetahui seperti apa persiapan penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Nrekang. Dan saya ke Pak Kasman terlebih dahulu. Pak, ini sejauh apa persiapan dari KPU Nrekang untuk jelang atau menghadapi Pilkada 2024 sendiri? Ya, baik, terima kasih. Yang pertama kami ucapkan selamat datang kepada kru tim Joka-Joka Pilkada Nrekang, TPRI ke Kabupaten Nrekang. Semoga bisa berjalan-jalan di Nrekang setelah ini. Ya, terkait pertanyaannya persiapan. Sesuai regulasi di PKPU kami, PKPU nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan penyelenggaraan pemilihan, baik pemilihan gubernur maupun bupati, bahwa yang sudah kami lakukan adalah tahapan persiapan itu sudah kita lewati. Tahapan persiapan itu meliputi penyusunan anggaran, penyusunan program, dan penyusunan regulasi. Termasuk di dalamnya pembentukan badan ad hoc yang dikomandoi oleh Pak Rahmat. Pembentukan badan ad hoc itu terdiri dari PPK maupun PPS dan saat ini menuju ke perekrutan KPPS. Kemudian setelah itu ada tahapan penyelenggaraan. Ini kami sudah masuk di tahapan pendaftaran pasangan calon. Dan insya Allah besok kami akan melakukan rapat pleno penetapan pasangan calon yang selanjutnya akan dilakukan pengundian nomor urut. Nah, jadi itu. Penyusunan daftar pemilih juga alhamdulillah sudah kami tetapkan tadi. Jadi saya kira kalau persiapan insya Allah sudah on progress. On schedule juga Bapak ya. Ini kan yang tidak kalah penting adalah nanti tahapan kampanye dan juga pemungutan suara. Seperti apa untuk menghadapi persiapan dua tahapan yang juga tidak kalah penting nanti Pak Kasman? Iya, tahapan kampanye juga sudah kami persiapkan. Kemarin kami sudah melakukan rapat koordinasi dengan baik dengan pihak perwakilan pasangan calon maupun partai politik, begitupun dengan pihak terkait stakeholder, pengamanan terutama dan Pemda. Ini kami sudah rapat kemarin terkait persiapan titik-titik pemesanan alat peraga kampanye yang selalu menghiasi kota selama ini ketika berpilkada. Itu sudah kami persiapkan. Oke, nah kita ke Bapak Rahmat lagi Pak. Tentu berhasilnya penyelenggaraan pilkada tentu didukung oleh masyarakat dan juga partisipasi masyarakat. Hingga saat ini seperti apa partisipasi masyarakat dan upaya dari KPU Nrekang untuk meningkatkan partisipasi pemilih di Pilkada 2024 ini? Ya, terima kasih kesempatannya. Terkait dengan upaya yang kami lakukan menghadapi Pilkada ini, itu kami telah melakukan pemetaan terkait dengan partisipasi pemilu di 2024 kemarin. Kita melihat angka partisipasi di pemilu itu kemarin dari yang kami targetkan 80%, alhamdulillah bisa tembus 81% partisipasi. Nah, hanya saja dari pemetaan yang kami lakukan ini yang kami turunkan ke lapangan seperti apa, kemudian partisipasi yang ada di kecamatan maupun desa. Nah, nanti dari partisipasi itulah yang data itu yang kami dapat kemudian akan kami tindak lanjuti dalam bentuk program sosialisasi dan pendidikan pemilih. Yang mana tujuannya itu kita melihat misalnya di kecamatan apa yang kurang partisipasinya, penyebabnya apa dan sebagainya. Itu yang kita kemudian sentuh dalam bentuk program sosialisasi dan pendidikan pemilih. Oke, pendidikan pemilih juga tentu kita asasi ini adalah asas pemilu sendiri untuk itu adil, transparan dan bebas dari politik uang. Seperti apa langkah yang dilakukan oleh KPU Nrekang, Bapak Kasman, untuk menjamin ataupun mengupayakan agar pilkada nanti ini bisa betul-betul terselenggara dan sesuai dengan asas pilkada atau asas pemilu sendiri, Bapak? Ya, baik. Terkait transparansi yang ditanyakan tadi. Ya, dalam melakukan tahapan KPU tidak pernah tertutup.
kita berupaya setransparan mungkin dengan melibatkan semua stakeholder. Tidak ada tahapan yang kami laksanakan tanpa diketahui oleh pihak stakeholder. Dalam hal ini terutama peserta pemilu maupun masyarakat sipil. Itu selalu kami libatkan. Nah, terkait dengan politik uang, ini sesungguhnya menjadi objek pengawasan utama rekan-rekan di Bawaslu. Tapi regulasi yang disusun oleh KPU sebenarnya sudah ketat mengatur bagaimana konsekuensi ketika pasangan calon ditemukan melakukan politik uang, begitupun dengan pemanfaatan anggaran negara untuk kepentingan calon. Itu semua sudah diatur dalam regulasi. Konsekuensinya Pak, jika ketahuan apa mungkin yang dijatuhkan kepada pasangan calon? Kalau undang-undang menyatakan dalam hal pasangan calon terbukti melakukan money politik atau terbukti memanfaatkan uang negara untuk keuntungan pasangan calon tersebut, maka konsekuensinya adalah diskualifikasi. Untuk penerima sendiri Bapak, seperti apa untuk penerima politik uang sendiri jika ditemukan? Ada juga kah hukum yang mengikat hal tersebut? Ya, kalau di regulasi kita jelas ada sanksi pidana yang dikenakan kepada ini. Tapi itu lebih menjadi gaweannya rekan-rekan di Bawaslu, betul. Tapi tetap ada koordinasi yang terus dilakukan Bapak ya. Oke, nah masih terkait tentang jika kita menghindari politik uang, tentu ada edukasi yang dilakukan. Dan ini menjadi gawean dari Pak Rahmat sendiri. Pak, tapi saya tidak mau bahas politik uang, saya mau bahas tentang golput Pak. Seperti apa untuk menghindari agar para generasi, khususnya pada generasi muda, para pemilih itu yang agar tidak antipati dalam pilkada di 2024 ini Pak? Jadi yang kami lakukan terkait dengan hal-hal seperti itu, kami di KPU itu ada beberapa kegiatan sosialisasi, program sosialisasi. Itu melalui sosialisasi pendekatan kepada pemilih pemula, apakah itu go to school, khususnya pelajar, dan juga ke kalangan mahasiswa, itu kita lakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada mereka. Dan kemudian melibatkan stakeholder lain dalam melakukan sosialisasi. Nah, yang kemudian stakeholder ini yang kita libatkan yang secara kapasitas itu mampu untuk membantu kami. Terus selanjutnya yang kami lakukan adalah berkoordinasi dengan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama juga untuk bisa membantu kami melakukan sosialisasi di semua lapisan sampai ke desa-desa. Karena harapannya kita golput ini bisa berkurang dengan kesadarannya masing-masing. Kesadaran ini kemudian tumbuh ketika misalnya pendidikan atau pengetahuannya itu ada. Itu yang kami lakukan di KPU. Ada data mungkin Pak untuk pemilih pemula sendiri di Kabupaten Nrekang dari pemilu yang lalu, ada berapa jumlah untuk pemilih pemula di Kabupaten Nrekang? Pemilu kemarin di data pemilih yang ada di kami itu ada terbagi beberapa untuk pemilih pemula atau yang kami rangkum dalam pemilih muda, dalam hal ini termasuk pemilih pemula dan juga pemilih yang berumur 17 sampai 35 tahun. Itu ada sekitar 55%. Itu angka yang sangat luar biasa. Selebihnya itu ada pemilih yang berumur 40 sampai 50 tahun seterusnya. Sehingga memang kita di pemilu dan pilkada ini mengacu pada data pemilih yang ada, itu yang kemudian kami harus membuatkan program tersendiri khususnya pemilih muda ini. Apa programnya Pak mungkin program yang kami lakukan itu melakukan pemilih bagi semua pemilih pemula dan pemilih muda ini, kemudian melakukan sosialisasi ke semua segmen. Karena berbicara tentang profesi itu ada pemilih muda ini profesi sebagai petani, sebagai pengusaha, barangkali itu yang kita lakukan pendekatan-pendekatan itu melalui segmen-segmen. Tapi memang ada perbedaan Pak ya antara pemilih muda dan pemilih pemula. Apa perbedaannya Pak sendiri? Pemilih pemula ini yang baru tahun ini menggunakan atau untuk yang pertama kali memilih. Ya. Kalau pemilih muda sendiri Bapak? Pemilih muda ini yang berumur usianya produktif. Susahkah melakukan pendekatan terhadap para generasi muda ini yang mungkin generasi milenial dan juga generasi Z Bapak? Pendekatannya seperti apa? Ya, pendekatannya yang kita lihat bersama kondisinya kebanyakan pemilih pemula, pemilih muda ini dia pendekatan teknologi. Jadi kita juga melakukan sosialisasi bukan hanya langsung menemui mereka, tapi juga melakukan pendekatan di media sosial. Kita punya media sosial juga untuk melakukan pendidikan pemilih.
Jadi memanfaatkan teknologi dan juga digitalisasi Bapak ya. Digitalisasi. Oke. Nah Pak Kasman sendiri bahwa tentu partisipasi ataupun masyarakat sendiri ini ada terdiri dari beberapa elemen. Bagaimana dengan termasuk penyandang disabilitas di Kabupaten Nrekang? Apakah ada ruang khusus ataupun ada pelayanan khusus yang dilakukan oleh KPU? Kan mengingat secara geografis Kabupaten Nrekang juga terdiri dari beberapa unsur seperti pegunungan dan juga pedesaan. Bapak Kasman, seperti apa untuk KPU Nrekang sendiri memberikan pelayanan kepada kaum-kaum disabilitas yang ada di kabupaten ini? Ya, jadi khusus saudara-saudara kita yang berada di berkebutuhan khusus ya. Berkebutuhan khusus. Ini regulasi sudah memberikan perlakuan khusus kepada mereka. Nah, mulai dari penyusunan TPS. TPS itu disusun semaksimal mungkin untuk ramah terhadap disabilitas, baik pengguna kursi roda maupun yang lain. Kemudian dalam penggunaan surat suara juga khusus yang tunanetra juga disiapkan alat untuk surat suara yang khusus untuk mereka. Mereka pun juga kita libatkan dalam proses tahapan ini. Ada saudara-saudara kita yang dari disabilitas yang mampu, yang kita anggap mampu melaksanakan ikut menjadi penyelenggara pilkada ini, itu kita rekrut jadi penyelenggara di badan ad hoc. Begitupun dengan komunitas mereka, itu kita libatkan dalam setiap diskusi. Penyusunan daftar pemilih, kita undang mereka untuk berdiskusi untuk mengetahui seperti apa kendala mereka. Nah, di hari H juga, dalam hal ada pemilih disabilitas yang memang tidak bisa hadir di TPS, itu petugas kami di TPS berusaha selama masih mampu dijangkau itu didatangi di rumahnya. Itu yang kami lakukan di pemilu kemarin. Jadi insya Allah mereka tidak akan terlewatkan dalam tahapan pilkada. Betul. Bapak, ini kalau jumlah TPS sendiri nanti untuk pilkada ke depan ini ada berapa jumlah untuk Kabupaten Nrekang sendiri, Pak? Oh iya, tadi karena baru saja tadi kami tetapkan DPT. Jumlah DPT kami 166.077 jiwa. Itu mereka terbagi di 497 TPS yang tersebar di 129 desa dan kelurahan, 12 kecamatan. Nah, ini memang kendala kami karena geografis kami yang tidak ada kecamatan kami yang tidak memiliki pegunungan. Mayoritas desa kami berada di pegunungan. Oke, apakah itu menjadi tantangan terbesar atau terberat di Kabupaten Nrekang bagi penyelenggara sendiri atau KPU Nrekang sendiri, Bapak? Iya, kalau bagi kami penyelenggara sebenarnya tidak ada tantangan yang berat dan tidak ada yang ringan. Dan untuk khusus di Nrekang, saya rasa kami dan rekan-rekan kami di Badan ad hoc sudah menyesuaikan. Sudah berapa kali tahapan pemilu kami lalui, alhamdulillah bisa berlangsung sukses. Termasuk pemilu kemarin 2024. Bisa berjalan dengan aman dan lancar tanpa kendala. Oke, apakah Nrekang masuk dalam salah satu daerah yang rawan tingkat kerawanan politik khususnya pilkada atau tidak, Bapak, menurut Bapak selama ini? Oh iya, jadi terkait ini indeks kerawanan, kami berdiskusi dengan rekan-rekan di Bawaslu maupun kepolisian, alhamdulillah Nrekang tidak berada dalam kategori yang dianggap zona merah. Nah, ini semua karena koordinasi baik antara peserta pemilu maupun pihak keamanan itu cukup baik koordinasi kita. Masyarakatnya juga cukup sadar. Alhamdulillah kami didukung oleh kondisi yang seperti itu. Oke, Bapak Rahmat sendiri tadi sudah disebutkan ada berapa jumlah TPS tadi, Bapak? 400. Seperti apa proses distribusinya nanti, Bapak? Logistik dan juga pengawasannya nanti di setiap TPS nanti yang tersebar di Kabupaten Nrekang. Ya, untuk proses distribusinya ini kita masih dalam proses persiapan logistik yang ada. Nah, kemudian ketika berbicara tentang pemilu kemarin itu sebelum kita melakukan distribusi, kita melakukan rapat koordinasi semua stakeholder yang kita anggap penting untuk bisa membantu kita. Pemda kita libatkan, pihak keamanan juga kita libatkan, Bawaslu juga kita libatkan. Karena kenapa ini menyangkut tentang bagaimana kolaborasinya kita, kemudian bagaimana akses jalan geografisnya kita, itu semua kita diskusikan, kita bicarakan. Dan dalam proses distribusi kemarin alhamdulillah tidak ada kendala. Karena itu walaupun memang ada daerah-daerah pedalaman, daerah berbukit itu kita semua sudah antisipasi bagaimana kemudian PPK, PPS berkoordinasi dengan pihak keamanan yang di bawah itu saling membantu dengan pendistribusian itu, baik misalnya kendalanya hujan maupun tidak, itu sudah dilakukan antisipasi sebelumnya.
termasuk ketika akses jalan itu tidak bisa menggunakan roda 4, kita pakai roda 2 untuk distribusi. Oke. Ini secara teknis Pak ya. Kalau Pak Kasman sendiri langkah untuk menangani potensi masalah nanti Pak secara teknis seperti kerusakan alat pemungutan suara atau kekurangan logistik sendiri Bapak, seperti apa upaya nanti akan dilakukan oleh KPU Nrekang sendiri? Ya. Belajar dari pemilu sebelumnya, alhamdulillah dalam hal kerusakan alat-alat ini, walaupun medannya dan perjalanannya agak sulit, alhamdulillah bisa sampai di TPS dalam keadaan utuh. Nah, apa yang kami lakukan tentu melibatkan teman-teman kami dari ad hoc, berkoordinasi apa kendala yang dihadapi dalam hal memungkinkan akan hujan, ya pasti kita lakukan antisipasi. Jadi kita lebih ke antisipasi itu. Oke, tentu tidak terlepas dengan koordinasi dengan Bawaslu. Pak Rahmat, memang seperti apa saat ini sebagai sesama penyelenggara pemilu? Koordinasi yang dilakukan, sinergi yang dilakukan sudah sejauh mana Pak? Nah, setiap semua tahapan yang kita lakukan, yang disebutkan Pak Kasman tadi, mulai dari tahapan persiapan sampai tahapan penyelenggaraan itu selalu kita libatkan. Dari tahapan persiapan dilakukan, kita selalu berkoordinasi tentang potensi-potensi masalah. Sampai pada tahapannya hari ini kita lakukan, termasuk persiapan kampanye, kita tetap selalu berkoordinasi dengan itu. Pola koordinasi yang kita harapkan ini ada persamaan persepsi dengan KPU dan Bawaslu. Karena kenapa ini yang kadang memunculkan miskomunikasi ketika tidak ada koordinasi sebelumnya terkait masalah tahapan-tahapan yang kita laksanakan. Sehingga menurut saya hubungan kami selama ini yang kami bangun alhamdulillah baik dan sesuai dengan tupoksi masing-masing. Oke. Dan koordinasi ini juga untuk mengantisipasi ada potensi-potensi pelanggaran. Kalau mungkin potensi pelanggaran yang seperti kampanye hitam atau penyebaran hoax, seperti apa Bapak antisipasi yang dilakukan oleh pihak KPU? Kalau terkait dengan antisipasi potensi pelanggaran itu, yaitu karena secara regulasi mereka untuk pengawasannya dan penindakannya lebih diserahkan kepada Bawaslu. Hanya saja sebagai saya di divisi pendidikan pemilih juga tidak lepas tangan dengan proses. Sehingga kolaborasi yang kita lakukan dalam hal ini sama-sama jalan untuk memberikan edukasi pendidikan pemilih kepada pemilih, melakukan pendidikan edukasi kepada pemilih untuk sama-sama mengantisipasi hal tersebut, termasuk ancaman atau hukuman yang bisa diterima masyarakat ketika melakukan hal itu. Oke, Pak Kasman, ancaman yang cukup berat atau yang sangat diantisipasi oleh masyarakat adalah kerahasiaan data pemilih sendiri, Bapak. Seperti apa KPU menjamin atau memastikan keamanan dan juga kerahasiaan data pemilih selama proses pemilihan nanti, khususnya di Pilkada 2024 ini, Pak Kasman? Iya, ini data pemilih juga menjadi hal yang seksi dalam pelaksanaan pilkada. Nah, di satu sisi kita dituntut untuk transparan dalam penggunaan daftar pemilih, di satu sisi ada kerahasiaan data pribadi, perlindungan data pribadi. Nah, kami berpegang teguh pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Itu yang kami komunikasikan dan kami sampaikan ke Bawaslu. Jadi, data pemilih yang kami sebar minimal tidak utuh dengan nik yang tidak utuh, kemudian tidak diberikan kepada pihak yang tidak disebutkan dalam regulasi. Betul. Di regulasi yang disebutkan yang boleh diberikan data pemilih adalah peserta pemilu dan pengawas. Itu pun tidak by name. Yang kita berikan adalah rekap. Oke. Nah, nanti di pengumuman di TPS kan daftar pemilih harus diumumkan di TPS, itu perintah regulasi. Nah, bagaimana mengantisipasi mencegah kerahasiaan data pemilih itu? Nah, sesuai perintah PKPU, nik mereka yang harus kita, nik data pemilih ini yang harus kita rahasiakan. Oke. Takutnya ini menjadi faktor dari pemilih untuk tidak mau berpartisipasi karena takut data rahasianya, datanya bocor. Seperti apa? Jadi KPU sendiri menjamin, Bapak ya, bahwa kerahasiaan dari pemilih sendiri tetap dijamin rahasia ketika memilih nanti. Nah, saya ke Pak Rahmat lagi. Pak Rahmat, ini tadi kita sudah bahas tentang kampanye hitam dan juga politik uang. Menurut Bapak sendiri, seperti apa kedua hal ini memberikan pengaruh terhadap partisipasi atau bisa mempengaruhi pemilih kita, Bapak? Terkait dengan money politik atau kampanye hitam yang hal yang cukup sering kita temukan di setiap tahapan pilkada. Menurut Bapak sebagai hal itu di pemilu juga seperti itu. Ini menjadi hal-hal yang perlu kami antisipasi karena ini menyangkut tentang partisipasi.
Nah, yang itu saya katakan tadi bahwa untuk mengantisipasi terkait dengan money politik dan sebagainya, itu harus lebih kepada memberikan edukasi kepada mereka terkait seperti apa hal-hal yang bisa atau masyarakat dapatkan ketika melakukan hal itu. Yang kedua, yang harus kita lakukan untuk menghindari mengantisipasi hal itu adalah pendidikan pemilih. Kita harus mengedukasi mereka, memberikan pemahaman pengetahuan bahwa tidak semua misalnya hoax itu langsung kita share atau sebar begitu saja. Perlu dilakukan penelusuran terkait informasi-informasi itu. Terus tentang money politik, bagaimana kemudian money politik ini bisa tidak dilakukan oleh masyarakat, yaitu ketika ada yang melakukan segera melaporkan ke Bawaslu atau menyampaikan dan sebagainya. Di sosial media juga itu kami selalu sampaikan kepada baik itu penyelenggara maupun Bawaslu untuk sama-sama memberikan informasi ke masyarakat bahwa dalam bersosial media khususnya tahapan pilkada ini sangat rawan sekali, sensitif sekali. Karena kenapa hal-hal itu yang bisa memicu terjadinya persoalan-persoalan ketika misalnya di sosial media itu tidak bisa dikontrol, tidak bisa ditelusuri informasinya dan sebagainya. Sehingga di sosial media ini penting khususnya pemilih pemula itu kita lakukan edukasi. Oke, jadi tugas dan fungsi dari KPU bukan hanya sekedar menyelenggarakan pemilihan kepala daerah saja, selesai sudah, tetapi juga ada unsur pendidikan politik di dalamnya. Oke, dan kita ke Pak Kasman lagi, Pak. Tentu penyelenggaraan pemilihan itu tidak terlepas dari sengketa, Pak, ya. Dan seperti apa atau seperti mungkin salah satunya adalah keberatan dari pasangan atau peserta pemilihan kepala daerah. Upaya yang dilakukan untuk menghadapi mekanisme yang diterapkan oleh KPU untuk menghadapi mungkin nanti sengketa pemilu seperti apa? Ya, kita belajar dari pemilu 2024, tekad kami adalah zero sengketa, dan itu bisa kami wujudkan di pemilu 2024. Nah, bagaimana upaya kami mencegah tidak ada sengketa lagi bukan berarti kita tidak mau ada sengketa. Nah, sengketa itu adalah jalur yang diatur oleh konstitusi. Nah, upaya kami adalah memberikan pemahaman ke penyelenggara kami terlebih dahulu, karena sengketa itu muncul ketika ada pelanggaran terhadap regulasi yang ada. Nah, itu lebih ke pemahaman regulasi di internal kami. Yang kedua, bagaimana memfasilitasi apa yang menjadi kendala di peserta pemilu. Karena terkadang menjadi sengketa ketika ada kebutuhan peserta pemilu yang tidak terfasilitasi dengan baik oleh penyelenggara. Nah, itu yang kami lakukan. Ruang komunikasi, kami membuka layanan konsultasi 24 jam. 24 jam ini bukan sekedar diucapkan, tapi betul-betul kami buka. Dan di pemilu kemarin ada calon yang kami layani sampai jam 4 subuh. Gitu. Jadi semua kendala peserta pemilu kami layani sesuai yang diatur oleh regulasi. Itu upaya kami. Termasuk dalam hal segi keamanan dan koordinasinya dengan pihak Polres dan rekan sendiri. Seperti apa, Pak, saat ini koordinasi dengan pihak keamanan sendiri dan keterlibatan dari petugas-petugas dan personil dari Polres dan rekan sendiri? Ya, kalau keterlibatan dengan kepolisian itu kemarin kita sudah lakukan MOU di tingkat provinsi dan juga lakukan MOU di tingkat kabupaten kota, karena kenapa secara tugasnya juga mereka itu bagian daripada mengamankan jalannya pilkada agar bisa terwujud damai, aman dan lancar. Sehingga koordinasi-koordinasi yang selalu yang kami bangun dengan kepolisian melibatkan semua tahapan, khususnya tahapan-tahapan yang krusial, termasuk mulai dari pendaftaran kemarin dengan melibatkan mereka, penetapan, pencoblosan pengurus, kampanye sampai pada pendistribusian. Pendistribusian nanti juga sampai lagi pada tahap pencoblosan dan penghitungan. Kita dikawal oleh kepolisian, termasuk rekap semua. Itu yang harus kami bangun sinergi itu pada mereka, karena di sisi lain mereka juga punya tugas kayak itu. Sehingga semua koordinasi yang kita lakukan alhamdulillah lancar sampai hari ini, dan mudah-mudahan itu bisa terjaga sampai pada selesainya pilkada. Dan itu tanggung jawabnya adalah selain kepada negara juga kepada masyarakat. Apa saja sosialisasi yang sudah dilakukan oleh KPU Kabupaten Nrekang agar setiap tahapan dari penyelenggaraan Pilkada 2024 ini mendapatkan partisipasi lengkap dari masyarakat? Ya.
terkait dengan yang kami sudah lakukan, mulai dari tahapan kita sudah lakukan sosialisasinya di 12 kecamatan kita lakukan. Terus selanjutnya pada tahapan-tahapan yang kita anggap urgen, itu kita sosialisasikan melalui sosial media juga, apakah itu dalam bentuk iklan maupun dalam bentuk berita online sebagainya. Terus yang bentuk sosialisasi yang kami lakukan juga, ada program dari provinsi yang kami seragamkan pada masyarakat. Program yang telah kami jalankan kemarin adalah Pilkada itu serta dilakukan di 24 kabupaten kota. Sasarannya itu pemilih pemula, khususnya komunitas yang aktif di olahraga. Itu kita jadi sasar kemarin. Bukan hanya di situ juga, kami juga punya program integrasi juga dengan provinsi. Segmen-segmen ini kita bagi, mulai dari disabilitas kita lakukan juga untuk melakukan sosialisasi, kemudian masyarakat yang ada di lapas kita lakukan itu sosialisasi untuk pemahaman mereka bagaimana menggunakan hak pilih walaupun mereka dalam kondisi di rumah tahanan. Terus juga ke petani, petani ini karena mayoritas kita adalah profesi sebagai petani, itu juga kita melakukan itu. Dan lebih penting adalah pemilih pemula ke sekolah, ke kampus, dan ke ruang-ruang publik yang pernah kami lakukan, yaitu melalui kafe demokrasi. Itu sudah kita lakukan untuk memaksimalkan hasil. Dan Pak Kasman sendiri, dari seluruh tahapannya mungkin yang menjadi salah satu terpenting adalah proses rekapitulasi. Seperti apa upaya KPU NREKANG sendiri untuk memastikan bahwa rekapitulasinya nanti berjalan transparan dan menjadi pertanggungjawaban kepada masyarakat. Silakan Pak Kasman. Ya, jadi proses rekapitulasi di pemilu 2024 ini sampai di pilkada ini, saya rasa sudah mengalami kemajuan dibanding pelaksanaan pilkada sebelumnya. Salah satu contohnya adalah akses publik terhadap hasil penghitungan suara. Kalau di pemilu-pemilu sebelumnya, hasil penghitungan di TPS itu tertutup untuk publik, tidak dibolehkan untuk dipotong. Saat ini, hasil penghitungan di TPS setelah selesai, tanda tangan semua saksi, itu dikasih kesempatan kepada masyarakat untuk memfoto itu, mendokumentasikan. Selain itu, hasil dari TPS itu langsung diupload ke aplikasi yang namanya Sirekap. Itu bisa diakses oleh publik. Walaupun di pemilu kemarin ada kendala soal Sirekap, tapi upaya kami untuk mentransparankan hasil dari TPS itu sudah menuju ke situ. Oke, terakhir Pak Rahmat dan juga Pak Kasman, harapannya kepada masyarakat dan juga kepada pelaksanaan pilkada nanti ini seperti apa sebagai penyelenggara pemilu? Silakan dari Pak Rahmat dulu. Silakan Pak Rahmat. Ya, harapan kita terkait dengan pilkada ini, ya bagaimana kemudian masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya. Menggunakan hak pilihnya ini ada kaitan dengan pemimpin yang akan terpilih nantinya, sehingga apa yang menjadi aspirasi, apa yang menjadi kemauan harapan dari masyarakat ini bisa terwujud di TPS nanti dengan cara menggunakan hak pilih. Dan hal-hal yang menurut kita yang menjadi tantangan atau hambatan kita selama ini itu bisa kami antisipasi. Kami bisa memberikan pendidikan politik atau sosialisasi kepada mereka. Mereka juga bisa mengantisipasi hal itu, karena harapannya kita bagaimana kemudian pemilih, peserta, dan kita juga penyelenggara ini bisa bersama-sama berkolaborasi mensukseskan pemilu pilkada. Oke, kalau Pak Kasman sendiri Pak, seperti apa harapan terhadap pelaksanaan pilkada sendiri nanti? Baik, ya, pilkada adalah pesta demokrasi, layaknya pesta adalah kita bersenang-senang, bukan untuk saling menghujat, saling menjatuhkan ataupun saling menjelek-jelekan. Jadi mari kita sama-sama melaksanakan pilkada ini dengan riang gembira. Kita sambut prosesi pergantian kepemimpinan ini secara riang gembira tanpa ada saling menjelek-jelekan ataupun saling menjatuhkan. Saya kira itu harapan kami, dan kami berharap bukan hanya masyarakat tapi penyelenggara juga sama-sama berkolaborasi untuk mensukseskan hajatan 5 tahunan ini. Oke, baik, terima kasih Pak Kasman, Divisi Teknis Penyelenggaraan Pilkada di KPU NREKANG, dan juga ada Bapak Muhammad Rahmat, Divisi Parmas dan SDM KPU NREKANG. Dan pemirsa, seperti yang dikatakan oleh dua narasumber saya tadi, bahwa mari bersama-sama kita dukung dan juga sukseskan pemilihan kepala daerah ini untuk menciptakan pemimpin masa depan yang memberikan karya yang terbaik untuk kita. Dan demikian
podcast Joka-Joka Pilkada dari Kabupaten Nrekang. Saya Ayu Jasmine pamit undur diri dari hadapan Anda dan sampai jumpa di edisi podcast Joka-Joka Pilkada di daerah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak.